Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Tuhan bukan tukang bersih-bersih dosamu yang kamu nikmati. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen salah mengerti tentang kasih karunia. Mereka berpikir begini, tidak apa-apa berdosa, toh nanti Tuhan Yesus pasti mengampuni lagi. Kan ada darah Yesus, cukup untuk semua dosa-dosaku. Saudara, ini adalah mentalitas berbahaya. Seolah-olah Tuhan hanya menjadi tukang bersih-bersih dosamu, yang tugasnya setiap hari hanya menghapus kotoran yang kamu nikmati. Padahal Injil justru menekankan pengampunan Kristus bukan untuk memberi kita lisensi berdosa, melainkan kuasa untuk meninggalkan dosa dan bertobatlah. Katakan amin. Saudara, mari kita bahas tentang kasih karunia, bukan tiket murahan. Roma 6 ayat pertama dan kedua berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, Yesus mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu dahsyat. Luka cambuk, mahkota duri, paku di tangan dan di kaki, itu bukan harga murah. Darah Kristus terlalu mahal untuk dijadikan sabun cuci dosa yang dipakai seenaknya. Bertobatlah. Ibrani 10 ayat 26 dan 27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya, Tuhan itu serius terhadap dosa. Kasih karunia bukan tiket gratis untuk hidup seenaknya, melainkan undangan untuk hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, contoh Alkitab. Di 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan baik-baik. Di 1 Samuel 15 ayat 22-23 ini, Saul berpikir ketaatan bisa diganti dengan korban. Tapi Tuhan menolak dia. Karena lebih menghargai ketaatan daripada sekedar ritual. Tuhan itu menghargai ketaatan saudara dan saya. Tuhan tidak mau ritual. Di Yohanes 8 ayat 11 berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, di Yohanes 8 ayat 11 ini, Yesus mengampuni seorang perempuan yang berzina. Tapi ia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, pengampunan selalu diikuti panggilan untuk berubah. Roma 6 ayat 15, Paulus menegaskan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Tinggalkan dosa. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita akan bahas tentang bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Bayangkan ada seorang anak yang setiap hari sengaja mengotori rumahnya dengan lumpur. Lalu ibunya selalu membersihkan. Tetapi lama-lama ibunya akan berkata, nak, aku bukan pembantu yang tugasnya hanya membersihkan kotoranmu. Aku ingin kamu belajar hidup bersih. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dalam kekudusan. Bukan sengaja mengulangi dosa yang sama dan berkata santai sajalah, nanti Tuhan ampuni lagi. Nah, itu adalah penghinaan terhadap kasih karunia. Nah, Bapak Ibu semua, kasih karunia itu mengubah hidup. Kasih karunia Yesus bukan hanya mengampuni, tetapi juga memberikan kuasa untuk menang. Di Titus 2:11-12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kasih karunia itu bukan sekedar penghapus dosa, melainkan guru kehidupan yang melatih kita untuk hidup benar. Ini berarti pengampunan yang diterima dari Yesus bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga menyertai umat percaya dalam menghadapi berbagai kesulitan, kelemahan, dan untuk menjalankan kehendak Allah di masa kini dan masa mendatang. Pengampunan itu adalah sebuah kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah Allah yang menyelamatkan dari dosa dan kematian kekal yang tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia. Itu karena anugerah kasih karunia Tuhan.
Yang memberi kuasa siapa? Kita lihat, kasih karunia juga bekerja dengan memberikan kekuatan ilahi melalui Roh Kudus untuk menjalani hidup yang kudus, mengalahkan pencobaan, dan tetap berada di jalan kebenaran. Alkitab mengajarkan bahwa kuasa Kristus menjadi sempurna justru dalam kelemahan manusia. Ini berarti ketika seseorang mengakui kelemahan dan bergantung pada kasih karunia, maka ia akan diberikan kekuatan untuk menang melalui kuasa Kristus. Oke. Sekarang kita lihat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita sedang sengaja menikmati dosa, lalu menjadikan pengampunan sebagai alasan? Bertobatlah, saudara. Yang kedua, miliki tekad bertobat. Pengampunan sejati selalu diikuti dengan pertobatan yang sejati. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Hiduplah dalam kesungguhan hati, jalankan dan lakukanlah kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah gunakan kuasa Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi minta Roh Kudus memampukan kita melawan godaan. Dan yang keempat adalah hidup dalam kekudusan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Yesus yang sudah mati untuk saudara, mati untuk saya. Yang kelima adalah jangan mempermainkan kasih karunia. Ingat, darah Yesus itu terlalu mahal. Jangan diperlakukan murah. Dan sebagai penutup, saudara, Tuhan Yesus bukanlah tukang bersih-bersih dosa saudara dan saya, yang setiap hari kita suruh hapus noda yang sama. Ia adalah juru selamat yang mati supaya kita dibebaskan dari dosa dan hidup dalam kekudusan. Di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari Bapak Ibu semua, kita menghargai kasih karunia dengan hidup benar. Jangan sengaja menikmati dosa lalu berharap Tuhan akan menghapusnya. Kasih karunia itu mahal. Hiduplah sebagai orang yang sudah ditebus. Menghargai kasih karunia dengan hidup benar berarti menanggapi pemberian Allah dengan menjalani kehidupan yang kudus, taat, dan memuliakan Dia. Bukan menyalahgunakan kasih karunia untuk hidup sembarangan. Ini dilakukan dengan mengubah hidup dari cara duniawi, menuruti firman Tuhan, dan hidup penuh syukur dengan melakukan perbuatan baik sebagai sebuah iman sejati. Boleh katakan amin. Saudara, menghargai kasih karunia dengan hidup benar berarti menanggapi pemberian Allah dengan menjalani kehidupan yang kudus, taat, dan memuliakan Dia. Bukan menyalahgunakan kasih karunia untuk hidup sembarangan. Ini dilakukan dengan mengubah hidup dari cara duniawi, menuruti firman Tuhan, dan hidup penuh syukur dengan melakukan perbuatan baik sebagai buah iman sejati. Boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu semua, hari ini Box Willy mau mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama agar kita memahami, menyadari bahwa darah Yesus terlalu mahal. Kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus bukan tukang bersih-bersih dosa kita yang kita nikmati. Kita berbuat salah lalu Tuhan Yesus sibuk bersihkan. Enggak begitu. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Amin. Jangan jatuh ke dalam tipu muslihat setan atau iblis. Kita harus sadar sesadarnya kita. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berilah kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti khotbah minggu ini. Berikan mereka kuasa-Mu untuk nyata, untuk bekerja. Karena kami tahu Tuhan bukan tukang bersih-bersih dosa kami. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau jatuh dalam dosa. Kami tidak mau menikmati dosa karena itu sebuah kesalahan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pimpin kami, tuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bila setiap anak-anak Tuhan Kau mampukan untuk hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan seumur hidup kami. Kami mau berkenan, kami mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.